Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. 5 gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh terduga, ya. Kemudian menyatakan terduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum terduga untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi masyarakat yang hidup secara sosiologis, ada nuansa yuridis di mana kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang itu sangatlah penting, serta ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu semestinya menjadi bagian yang digali oleh hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa terkait dengan substansi putusan, Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan, buruk atau baiknya suatu putusan. Forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum. Domain Komisi Yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini, serta aspek perilaku hakim yang terkait dari putusan ini. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Wartaekonomi.co.id, KY akan panggil hakim yang putuskan pemilu 2024 ditunda. Komisi Yudisial KY menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima dan memutuskan menunda pemilu 2024 mengandung kontroversi dan telah menimbulkan tanda tanya di publik. Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis. Ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu menjadi bagian dari yang mesti digali oleh hakim dalam membuat putusan, kata jubir KY Miko Ginting dalam keterangan persnya. Untuk itu, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim. Maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, jelasnya. Namun, lanjut Miko, terkait dengan substansi putusan, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan ini adalah melalui upaya hukum. Domain KY berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. KY juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini, serta aspek perilaku hakim yang terkait, jelasnya. 5 gugatan penggugat untuk seluruhnya
menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh terduga, ya. Kemudian menyatakan terduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum terduga untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Perkenankan kami dari Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk memberikan beberapa tanggapan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memuat soal sengketa keperdataan antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Prima. Komisi Yudisial berpandangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah putusan yang kontroversial. Komisi Yudisial mencermati substansi putusan dan reaksi yang muncul terhadap putusan tersebut. Putusan tersebut pada dasarnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat. Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi masyarakat yang hidup secara sosiologis, ada nuansa yuridis di mana kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang itu sangatlah penting, serta ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu semestinya menjadi bagian yang digali oleh hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa terkait dengan substansi putusan, Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan, buruk atau baiknya suatu putusan. Forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum. Domain Komisi Yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini, serta aspek perilaku hakim yang terkait dari putusan ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.